Film langsung dibuka dengan kejar-kejaran antara polisi dan para perampok di sebuah jalan tol, di mana para perampok secara brutal menembaki mobil polisi hingga membuat kekacauan besar. Di lain sisi kita diperlihatkan seorang pria yang sedang turu akibat mabok. Pria tersebut bernama John Hancock, di mana Hancock ini dikenal sebagai pahlawan super karena memiliki kekuatan yang setara dengan Superman. Kemudian Hancock diberitahu oleh anak kecil bahwa telah terjadi perampokan. Bad guys, asshole. What? Dengan santuy, Hancock langsung mabur menuju ke tempat kejadian sembari membawa sebotol minuman. Dikarenakan masih dalam keadaan mabok, dia pun mabur sembarangan sampai menabrak sebuah petunjuk jalan yang membuat semua mobil polisi yang ada di bawahnya langsung pada jungkel. Kemudian Hancock pun masuk ke dalam mobil perampok tersebut dan meminta mereka untuk segera berhenti lalu menyerahkan diri kepada polisi. Namun para perampok itu tidak mau menggubris dan malah menembaki Hancock. Tetapi peluru itu tidak berasa bagi Hancock yang memiliki kekuatan super. Hingga akhirnya Hancock yang kesal pun membawa mobil perampok itu mabur ke atas dan menjatuhkannya tepat di atas menara sebuah gedung. Akan tetapi bukannya mendapatkan apresiasi dari masyarakat, Hancock justru mendapatkan kecaman dan gibahan. Mereka berpikir Hancock telah membuat kerusakan besar dan tidak sebanding dengan aksi heroik yang sudah dia perbuat. Ternyata bukan hanya sekali Hancock melakukan hal yang membuat kerugian negara, tapi dia sudah berkali-kali melakukan hal yang sama. Alhasil semua warga di kotanya pun menjadi kesal dengan ulah Hancock. Viper Room and Jumbos. Di lain sisi, kita diperlihatkan seorang pegawai humas bernama Ray yang sedang mempresentasikan mengenai brand hasil rancangannya yang dinamakan All Heart. Or a ribbon or whatever it is, all heart symbol. Now, Tujuan dari cetakan brand tersebut adalah untuk mengadakan sebuah kegiatan amal di mana Ray meminta kepada mereka untuk memberikan produk obat-obatan secara gratis yang nantinya akan disumbangkan kepada orang-orang yang membutuhkannya. your new TB drug, Mycodin? Akan tetapi mereka sama sekali tidak menyetujui hal tersebut. Mereka menganggap kalau idenya sangatlah aneh. Who is everyone? MLS? Which team? Are you a crackpot? Kemudian saat Ray hendak pulang ke rumah, dia terjebak kemacetan tepat di jalur perlintasan kereta api. Dan tak diduga dari arah kejauhan sebuah kereta melaju ke arahnya. Ray pun semakin panik karena depan belakangnya ada mobil hingga ia tak bisa kemana-mana. Beruntung Hancock datang dan langsung menyelamatkan dengan melempar mobilnya dan membiarkan dirinya tertabrak kereta. Namun lagi-lagi aksinya tersebut mengakibatkan kerusakan parah. Dan seperti biasa, para warga selalu berprasangka buruk pada Hancock. Di tengah kegaduhan tersebut, Ray langsung menenangkan mereka dan Ray mengatakan biar bagaimanapun ia berterima kasih karena Hancock telah menyelamatkan nyawanya. Thank you very much, Hancock. Thank you. Setelah itu Ray meminta tolong kepada Hancock untuk mengantarkan pulang ke rumahnya karena mobilnya rusak akibat dilempar. Singkat cerita, setibanya di rumah, Ray mengenalkan putranya yang bernama Aaron dan istrinya yang bernama Mary. Tentu saja mereka sudah mengenal Hancock karena dia adalah superhero. Kemudian Ray mengajak Hancock untuk makan malam bersama keluarganya sebagai tanda terima kasih karena sudah menyelamatkan nyawanya. Thursday in conflict resolution. You know what I mean? Setelah selesai mangan, Hancock pun berniat untuk pulang. Namun sebelum itu, Ray mengatakan pada Hancock bahwa ia ingin membantu memperbaiki citra buruknya di depan masyarakat yang selalu menganggapnya brutal menjadi superhero yang dipuja-puja oleh masyarakat. Akan tetapi sepertinya Hancock tidak menggubris dan tidak peduli gibahan orang-orang. Di sini Ray pun memaksa kepadanya untuk memberikan kesempatan dan ia berjanji akan mewujudkan hal tersebut. He's kind of one of us. Di lain hari, Hancock yang mulai tertarik dengan ide si Ray, ia pun memutuskan untuk menemui Ray. Kemudian saat tiba di sana, dia bertemu preman cilik yang tidak sopan kepadanya. Karena anak itu terus-menerus mencelanya, akhirnya Hancock yang marah pun melempar anak itu ke atas langit.
Dan tepat Ray datang, si bocah langsung jatuh kembali dan berhasil ditangkap oleh Hancock. Setelah itu Ray membawa Hancock ke dalam rumahnya. Kemudian Ray langsung menyampaikan sesuatu yang sangat penting tentang bagaimana caranya menjadi pahlawan super yang baik agar dicintai warganya. Ray lalu memperlihatkan video-video yang ada di YouTube sampai buku-buku komik yang menceritakan tentang pahlawan super. When you see this, Kemudian mereka melihat saluran berita di televisi yang kebetulan sedang memberitahukan mengenai aksi kurang bertanggung jawabnya yang dilakukan oleh Hancock, di mana pemerintah telah mengalami kerugian yang sangat besar. Bahkan saat kepolisian menelponnya ratusan kali untuk panggilan pengadilan, namun Hancock telah mengabaikannya. Hal itu tentu saja menyebabkan sebagian besar masyarakat menginginkan Hancock untuk segera dipenjara. Mendengar itu, Ray memiliki sebuah ide, yaitu meminta Hancock untuk menyerahkan dirinya kepada polisi. Di mana rencana Ray adalah agar orang-orang sadar kalau mereka benar-benar membutuhkan Hancock saat terjadi kriminal di kotanya. What do you got to lose? Setelah itu diadakanlah sebuah konferensi yang menyiarkan secara langsung, di mana Hancock mengucapkan permintaan maaf kepada seluruh warga kota dan bersedia menerima hukuman atas apa yang sudah ia lakukan. Keesokan harinya Hancock pun langsung dibawa ke sebuah penjara. Di hari pertamanya dia sudah disambut oleh para napi yang sebagian besar dari mereka semua adalah penjahat yang dijebloskan ke penjara. Dan sekarang mereka semua berniat untuk membalasnya. Namun mereka semua sudah lupa kalau Hancock ini adalah manusia yang berkekuatan setara dengan Superman. Akan tetapi dua napi yang ada di depannya terus-menerus menguji kesabarannya. Lalu Hancock yang sudah kehilangan kesabaran, ia pun langsung melakukan hal yang di luar nalar, yaitu memasukkan salah satu kelapa napi ke dalam silite napi lainnya. Kejadian tersebut ternyata sampai ke telinga Ray. Kemudian Ray datang membesuknya dan mengatakan kalau dia harus bersabar dalam menjalaninya. Namun Hancock yang sudah tidak tahan dengan tempat ini, ia pun mencoba untuk keluar. But it's irrelevant. The cops, they're all gonna call for your immediate. Tapi Ray terus berusaha untuk meyakinkan supaya Hancock tetap bersabar dan membiarkan proses berjalan dengan semestinya. How are we gonna do that, Ray? Dan mulai dari sini Hancock menjalani kehidupannya sebagai napi yang baik dan penyabar. Selama menjalani masa tahanannya, dia juga mengikuti sebuah perkumpulan yang diisi oleh beberapa napi hingga mereka semua saling berbagi cerita yang membuat perasaan Hancock menjadi lebih baik. Tak hanya itu, Ray juga sering menemuinya sebagai satu-satunya orang yang peduli dengan dirinya. Ray selalu memberikan nasihat dan masukan yang berguna saat dirinya dibebaskan nanti. I see that you don't wear a bulletproof vest. You say, good job. Hancock is the only guy who makes them shake in their boots. Tak hanya itu, ternyata Aaron dan Mary juga menyempatkan diri mereka untuk menjenguknya. Mereka datang dengan membawa makanan kesukaan Hancock, yaitu seblak prasmanan. Here, Hancock. Dan sejak dijebloskan Hancock ke dalam penjara, tindak kriminal di kota pun mulai meningkat. LAPD is reporting. Singkat cerita, 2 minggu pun berlalu. Kemudian Ray datang menemui Hancock dengan membawa sebuah kotak yang berisi kostum superhero. Just be patient. You gotta trust me on this. Dalam 2 minggu tersebut, Hancock juga mengalami perubahan dalam kepribadiannya. Sampai suatu hari dia mendapatkan panggilan dari kepala polisi yang kini membutuhkan bantuannya. Hey, Hancock. Says he needs your help. Di lain sisi terjadi sebuah perampokan bersenjata di sebuah bank, di mana para polisi yang diturunkan untuk mengatasi perampok tersebut sama sekali tidak bisa berkutik. Dikarenakan para perampok terus-menerus menembaki mereka dengan senjata berat. Ditambah lagi setiap orang yang mereka sandra dipasangi bom di tubuh mereka. Di saat pihak kepolisian kewalahan, tiba-tiba datanglah sang pahlawan super, yaitu Hancock. Namun kali ini tidak seperti biasanya, di mana penampilannya sangat keren dan mendarat dengan sopan. Kemudian setelah briefing singkat dengan kepala polisi, dia pun langsung terjun ke area pertempuran. Ratusan peluru yang menghujaninya pun seakan tak terasa. Kemudian ia menyelamatkan seorang polisi wadon yang terpojok.
Setelah itu Hancock menghadapi para perampok yang ada di dalam. Dan secepat kilat ia mabur lalu menculik satu persatu dari mereka hingga menyisakan satu perampok yaitu bosnya. Kemudian perampok itu menyuruh Hancock untuk membuka berangkas yang ada di dalamnya yaitu berisi uang berjuta-juta dolar. $30 million. Ton pallets of small bills inside. Dan jika Hancock menolak, maka dia akan meledakkan semua sandera begitu dia melepaskan jempolnya dari pemicu yang dia pegang. Do you hear me, asshole? Kemudian Hancock langsung mengambil sebuah kap lampu lalu menajamkan piringannya dengan menggunakan tangan. Dan dengan cepat Hancock melemparkan piringan itu hingga tangan si perampok tugel. Dan para sandera pun akhirnya terbebas sementara Hancock menyerahkan pemicu bom tersebut berikut potongan tangan si perampok. Keep your hand on that trigger. Setelah melakukan pekerjaan yang bagus, dia mendapatkan pujian dan tepuk tangan dari orang-orang di sekitarnya termasuk para polisi yang juga berada di sana. Dan momen inilah untuk pertama kalinya dia mendapatkan apresiasi dari mereka semua. Dengan begini mereka mengakuinya bahwa Hancock adalah pahlawan super penyelamat kota. Malam harinya, Hancock, Ray, dan Mary datang ke sebuah restoran untuk makan malam bersama. Di sana Hancock disambut dengan sangat meriah oleh beberapa orang semenjak kejadian tersebut. Kemudian saat mereka sedang mangan, Ray mulai mendongeng tentang dulunya yang seorang duda hingga kini bertemu Mary lalu menikahinya. A little baby, I don't know what the hell to do. You really put my life back together. Sedangkan Aaron adalah anak dari istri pertama Ray yang sudah lama meninggal. You're from another planet, aren't you? Kemudian Hancock juga mendongeng tentang kisahnya. Hancock mengatakan kalau dia dulu mengalami hilang ingatan. Dan yang pertama kali dia ingat adalah saat terbangun dia sudah berada di rumah sakit, di mana Hancock sama sekali tidak bisa mengingat apapun tentang dirinya. Bahkan mengenai kekuatan super pada dirinya, ia pun tidak tahu dari mana asalnya. Hancock lalu mengatakan kalau dia mengalami keretakan pada tulang tengkoraknya yang berasal dari pukulan keras. Dan hal itulah yang membuat hilang ingatan. What kind of bastard must I have been? Lalu saat para dokter memeriksa retakan di tengkoraknya, tiba-tiba secara mengejutkan langsung sembuh dalam sekejap. Kemudian karena sama sekali tidak mengingat apapun tentang dirinya dan tidak ada satu orang pun yang mengenalnya, maka dokter yang merawatnya pun memberikan sebuah nama yaitu John Hancock. Nurse asked me for my John Hancock. Dan yang lebih menarik lagi adalah berita tentang kejadian tersebut sudah lama terjadi sekitar 80 tahun yang lalu. Namun ternyata Hancock sama sekali tidak termakan usia dan awet muda sampai sekarang. This was a nice dinner, Ray. Sepulangnya dari sana, Ray yang terlalu banyak minum, ia pun sampai mabuk berat. Dan terpaksa Hancock mengantarnya pulang. You're gonna do great. Sleep, Ray. You sleep tight too. Kemudian saat di bawah, dia bertemu dengan Mary yang sedang melamun. Dan di saat itulah Hancock terus memandangi wajahnya. Lalu Hancock mencuri kesempatan untuk mencium Mary. Namun tiba-tiba Mary langsung melempar Hancock keluar sampai menghancurkan tembok rumahnya. Hal tersebut tentu membuat Hancock terkejut ketika melihat Mary bisa melakukan lemparan super seperti itu. You're dead. Pagi harinya, Ray yang baru saja terbangun dari tidurnya, ia pun terkejut melihat tembok rumahnya sudah bolong. Mary lalu mengatakan kalau itu adalah perbuatan Hancock saat ia bersin yang membuat tembok rumahnya bolong. Can you get that? Thanks. For the moment. Tonight might be a little tough. Knock, knock. Tak lama kemudian Hancock datang lalu mengajak Mary untuk mendongeng secara empat mata tentang kejadian semalam. Akan tetapi Mary langsung menolaknya. Dan di sini terungkap kalau Mary ternyata memiliki kekuatan yang setara dengan Hancock. Karena Hancock terus memaksanya, akhirnya Mary pun menyetujui permintaan tersebut. I suppose My place at 4 o'clock. Whatever. Setelah itu Mary pun datang ke tempat Hancock untuk membicarakan hal tersebut. Di sini pun terungkap mengenai identitas mereka berdua 3000 tahun yang lalu. Di mana mereka dijuluki dengan sebutan dewa atau malaikat. Sebenarnya dulu ada banyak makhluk yang sama seperti mereka. Namun sekarang hanya tinggal mereka berdua yang tersisa. They all died.
Kemudian Hancock menanyakan hubungan di antara mereka berdua. Mary pun menjawab kalau mereka berdua adalah saudara kandung. Namun Hancock tidak mempercayainya mengingat ciuman mesra mereka pada malam itu. Karena di sini Mary tidak mau mengakuinya, Hancock pun berniat untuk memberitahu hal tersebut kepada Ray. Hingga terjadilah gelut brutal dua manusia berkekuatan super sampai ke pusat kota. Kemudian Mary memperingatkannya untuk menjauhi dirinya dan juga keluarganya. Lalu Mary yang semakin emosi, dia pun mengeluarkan super powernya dan menghantam Hancock dengan sebuah truk. Di saat yang sama terlihat Ray sedang rapat bersama kliennya terkait brand impiannya tersebut. Sementara itu pertarungan kedua manusia super masih berlanjut, di mana Mary ternyata mampu memanipulasi cuaca yang membuat terciptalah angin tornado. Pertarungan pun terus dilanjutkan sampai tiba di sebuah gedung tempat di mana Ray sedang melakukan rapat. Dan setelah pertarungan selesai, Hancock pun meminta maaf kepada Mary atas apa yang sudah dilakukan terhadapnya di masa lalu. Namun tanpa mereka sadari, Ray yang ada di atas gedung melihat kejadian tersebut tepat di depan matanya. Dan kini Ray pun tahu siapa sebenarnya Mary. Oh my God. Setelah itu Ray pun pulang ke rumah. Tak lama kemudian Hancock bersama Mary datang menemuinya. Lalu Mary pun menjelaskan semuanya tentang siapa dirinya. Dia mengatakan bahwa dirinya dan Hancock adalah makhluk yang berasal dari bangsa yang sama, di mana bangsa mereka telah mengalami kepunahan dan menyisakan mereka berdua yang kini masih hidup. Dan terungkaplah Hancock dan Mary dulunya adalah sepasang suami istri. He's my husband. Karena mereka berdua sudah ditakdirkan untuk selalu bersama. Mendengar itu, Ray pun tak bisa apa-apa dan merasa kecewa. Dia tidak percaya kalau selama ini Mary sudah menyembunyikan rahasia sebesar itu. Plan for this. Malam harinya, Hancock mampir ke sebuah minimarket. Lalu dia melihat sebuah berita tentang perampok yang tangannya dipotong oleh Hancock waktu itu, di mana dia telah kabur dari penjara bersama napi lainnya. Dan tanpa disadari, ternyata di minimarket ini ada dua orang perampok yang sedang bersembunyi dan mengancam kasir. Melihat ada yang aneh pada si kasir, Hancock pun langsung tahu dan dia segera melumpuhkan salah satu dari mereka. Sementara, yang satunya langsung menyandera kasir. Lalu Hancock mengambil jajannya bocah cilik yang kemudian langsung diadu dengan pistol milik perampok. Namun terjadi sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan. Entah kenapa tiba-tiba peluru itu berhasil melukai tubuhnya. Kemudian Hancock pun segera dilarikan ke rumah sakit. Dan jarum suntik yang biasanya patah bisa langsung menembus kulitnya. Sementara itu Ray yang mendengar kabar Hancock telah masuk rumah sakit, ia pun bersama putranya langsung datang menjenguknya. Dan ternyata Mary datang lebih dulu untuk menjenguk Hancock. Kemudian Mary menceritakan kisah kehidupan mereka di masa lalunya. Di sini juga terungkap penyebab dari punahnya seluruh bangsa mereka, yaitu akibat dari ulah bangsa mereka sendiri, meskipun mereka diciptakan untuk saling berpasangan. Tapi hal tersebutlah yang menyebabkan bangsa mereka menuju kepunahan. Sebab setiap mereka yang saling berdekatan, kekuatan super yang mereka miliki pelan-pelan mulai menghilang dan menjadi seperti manusia biasa yang merasakan sakit bertambah tua sampai meninggal dunia. Dan inilah yang menjadi alasan mengapa Mary meninggalkannya dan memutuskan untuk mencari pasangan dari manusia biasa. They come after you through me. Tak lama tiba-tiba datang sekelompok orang dan langsung menembaki mereka. Kemudian Mary langsung pasang badan untuk melindunginya. Tak ingin tinggal diam, Hancock pun langsung melempar kasurnya ke arah mereka. Ternyata sekelompok orang yang menyerang mereka adalah para napi yang kabur dari penjara dan ingin balas dendam kepada Hancock. Kemudian Hancock langsung menghajar para penjahat itu. Di saat yang sama, Mary kini sedang dalam kondisi kritis akibat tertembak. Dengan cepat dokter langsung menyiapkan alat kejut untuk menstabilkan detak jantungnya. Namun hal tersebut sama sekali tidak bereaksi. Sementara itu Hancock bertemu dengan penjahat yang dulu tangannya ia potong. Ia pun menembaknya berkali-kali sampai Hancock tak berdaya. Beruntung Ray datang menolongnya.
Namun kini kondisi Hancock sudah sangat kritis. Begitu juga dengan Mary di mana detak jantungnya sudah mulai berhenti. Di tengah keputusasaan tersebut, muncullah sebuah keajaiban di mana Hancock bangkit kembali dengan tubuh yang dipenuhi dengan luka tembak. Kemudian dia pun melompat dari jendela. Ternyata Hancock berencana untuk pergi sejauh mungkin dari tempat Mary. Karena dia ingat kalau kekuatan mereka bisa kembali jika mereka saling menjauh. Lalu ia pun langsung melompat terbang jauh ke arah bulan. Dan di saat yang sama Mary langsung terbangun dari kritisnya. 1 bulan kemudian terlihat Mary bersama Ray dan putranya sedang berada di pasar malam. Terlihat hubungan di antara mereka sudah membaik. Tak lama kemudian seseorang menelpon Ray. Dan orang itu adalah Hancock yang sedang tinkering di suatu tempat. Yeah, I was out of cell range. Lalu Hancock meminta Ray untuk melihat ke atas langit. Dan betapa terkejutnya ketika melihat sebuah logo idamannya terpampang jelas di permukaan bulan. Hal tersebut dilakukan sebagai rasa terima kasih karena Ray sudah mengubah hidupnya. Dan mulai dari sini Hancock akan terus menjadi seorang pahlawan yang siap melindungi seluruh warga kota dari berbagai macam kejahatan. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton, semoga kalian terhibur. Oke guys, nantikan alur cerita film menarik lainnya bersama SB Movie.